Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan teman-teman, nama saya Nia Rahmadani. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Kali ini saya akan membahas tentang Lembaga Negara Indonesia oleh Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa kita kenal dengan MPR. Kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Pemerintahan Nasional dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah, SIP MIP. Selanjutnya, ada pun rumusan masalah yang akan saya bahas di sini mengenai sejarah, kedudukan, wewenang dan tugas, sidang dan produk hukum, alat kelengkapan, pemberhentian dan pengisian jabatan MPR. Yang masing-masing submateri tadi menjelaskan bagaimana perbedaan perubahan sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang 1945 yang sudah terjadi. Nah, pertama kali yang akan kita bahas mengenai lembaga MPR ini adalah tentang sejarah dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, sejarah pada awal disahkannya Undang-Undang 1945 dalam susunan kelembagaan negara, MPR itu merupakan posisi lembaga negara yang paling tertinggi sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Jadi sejak dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, bangsa Indonesia baru mulai menjalankan mengenai politik, pemerintahan, dan administrasi negara. Jadi dengan adanya keinginan untuk mewadahi aspirasi rakyat dalam sistem perwakilan rakyat, pertama kali itu dikemukakan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945. Kemudian disampaikan lagi Muhammad Yamin juga bahwa perlu menerapkan prinsip kerakyatan dalam konsep penyelenggaraan negara. Kemudian disempurnakan lagi oleh Mr. Supomo yang menyampaikan gagasannya mengenai dengan Indonesia merdeka dengan prinsip musyawarah. Istilah prinsip musyawarah itu dinamakanlah dengan Badan Permusyawaratan dengan prinsip kekeluargaan. Dalam rapat yang diadakan panitia perancang undang-undang, Mr. Supomo itu menyampaikan lagi pendapatnya mengenai Badan Permusyawaratan itu untuk diubah menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan harapan akan menjadi perwakilan yang merupakan seluruh jelmaan dari rakyat Indonesia. Kemudian konsep MPR itu ditetapkan dalam sidang PPKI pada saat pengesahan Undang-Undang 1945 sebelum amandemen. Sejarah MPR itu dimulai dari masa Orde Lama. Masa Orde Lama dimulai dari tahun 1945 sampai 1965. Lembaga MPR belum dapat dibentuk secara utuh karena situasi saat itu tidak mendukung. Hal tersebut telah diantisipasi oleh para pejuang kemerdekaan sebelum amandemen 1945. Sebelum MPR dibentuk untuk menurut undang-undang, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Sejak saat itulah sejarah baru dalam Ketatanegaraan Indonesia dimulai, yaitu dengan adanya komite nasional diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN. Dengan demikian, pada awal berlakunya Undang-Undang 1945, sebelum amandemen, dimulailah lembaran pertama sejarah MPR, yakni terbentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai cikal bakal terbentuknya lembaga MPR. Pada masa berlakunya Konstitusi RIS tahun 1949 dan UUD-S, MPR tidak lagi dikenal sebagai lembaga dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Setelah terjadi banyak problematika di masa Orde Lama, MPR mengambil kesimpulan bahwa Presiden Soekarno saat itu telah alpa dalam kewajiban konstitusionalnya. Kepemimpinan itu membahayakan keselamatan bangsa, baik negara dan juga Pancasila. Akhirnya, lembaga negara MPRS kemudian melangsungkan sidang istimewa yang bertujuan untuk memberhentikan Presiden Soekarno dari jabatan atau mandataris MPR. Hal ini menyebabkan Presiden Soekarno diberhentikan dan akhirnya dilanjutkanlah oleh Letnan Jenderal Soeharto pada masa pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru ditandai dengan lahirnya Super Semar tahun 1966. Lembaga-lembaga negara yang dibentuk itu masih bersifat sementara. Pembentukan lembaga MPRS tidak dilakukan melalui pemilu, tetapi memposisikan diri sebagai pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat. Setelah reformasi, lembaga MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, tetapi MPR menjadi lembaga negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Perubahan Undang-Undang 1945 telah menata ulang posisi lembaga-lembaga negara, kedudukan, fungsi, wewenang,
MPR yang dianggap tidak sejalan dengan pelaksanaan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat akhirnya dirubah. Tujuannya agar sistem ketatanegaraan dapat berjalan maksimal. Seperti pada perubahan Undang-Undang 1945 pada pasal 1 ayat 2 yang awalnya berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Namun, setelah perubahan Undang-Undang 1945 masa reformasi, Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 2 bunyinya menjadi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, dalam perjalanan sejarahnya MPR dan Undang-Undang 1945 berkaitan erat dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya, materi kedua mengenai kedudukan MPR sebelum perubahan dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen Undang-Undang 1945, dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945, MPR menempati kedudukan tertinggi sebagai lembaga tertinggi negara, sementara lembaga-lembaga negara lainnya yang ada menempati kedudukan di bawah MPR dan dimasukkan ke dalam kategori lembaga tinggi negara. Oleh karena itu, kedudukan MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang mengatur kewenangan dan lembaga tinggi negara yang ada di bawahnya. Maka MPR itu dapat mengatur penyelenggaraan negara sesuai dengan kehendak dirinya sendiri. Dengan artinya, menempati kedudukan tertinggi, maka MPR itu tidak dapat diawasi dan tidak dapat dikontrol serta dikendalikan oleh lembaga negara manapun dan oleh siapapun. Bahkan, undang-undang sendiri itu tidak dapat mengawasi dan mengendalikan MPR karena lembaga MPR lah yang menentukan isi undang-undang serta sewaktu-waktu MPR dapat melakukan perubahan terhadap undang-undang sesuai dengan keinginan dan kehendaknya. Contohnya ketika MPR menetapkan presiden sebagai presiden seumur hidup. Walaupun bertentangan dengan undang-undang yang diamanatkan bahwa jabatan presiden itu hanya 5 tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali, namun dalam putusan MPR tetap diterbitkan dan berlaku tanpa dapat dicegah dan tanpa dapat dihalangi dan tanpa dapat dibatalkan di masa pemerintahan Soekarno. Undang-undang itu memberikan kedudukan tertinggi kepada MPR, maka sistem yang dipakai MPR itu menggunakan supremasi MPR. Jadi supremasi MPR itu merupakan cermin dan wujud betapa tingginya kedudukan dan besarnya peranan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya, setelah perubahan Undang-Undang 1945, kedudukan MPR setelah dilakukan perubahan tidak lagi menempati sebagai lembaga tertinggi negara. MPR mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan lembaga negara lainnya. MPR secara sadar dan sukarela menurunkan kedudukannya sendiri melalui perubahan konstitusi yang dilakukan pada awal era reformasi. MPR pada awal era reformasi menyadari sepenuhnya bahwa sistem MPR yang dianut selama pemerintahan Soekarno dan Soeharto tidak sesuai dan tidak sejalan dengan prinsip demokrasi, keterbukaan, dan kebebasan. Apabila Undang-Undang 1945 sebelum amandemen MPR menganut sistem MPR atau supremasi MPR, maka setelah perubahan Undang-Undang 1945 dikatakan menganut supremasi konstitusi. Artinya dengan ini, konstitusilah yang menempati kedudukan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Artinya dengan dianut sistem supremasi konstitusi, tidak ada lagi lembaga negara yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan lembaga negara lainnya. Baik, materi selanjutnya mengenai wewenang dan tugas MPR sebelum perubahan dan sesudah perubahan Undang-Undang 1945. Sebelum perubahan Undang-Undang 1945, era reformasi mengatur dan memberikan kewenangan yang sangat besar kepada MPR. Bahkan disebutkan dalam Undang-Undang 1945, MPR mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Yang pertama, kewenangan MPR untuk memilih, mengangkat, dan memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Itu merupakan salah satu kewenangan yang sangat besar dalam lembaga MPR. Kalau lihat dari dalam perjalanan MPR selama pemerintahan Presiden Soekarno, MPR telah menetapkan presiden sebagai presiden seumur hidup. Dan masa pemerintahan Presiden Soeharto, MPR selalu memilih dan mengangkat Soeharto sebanyak 7 kali menjadi presiden. Di sisi lain, kewenangan untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden tidak dibatasi dengan kriteria dan ukuran yang jelas, tegas, dan diatur dalam Undang-Undang 1945. Itulah yang menyebabkan seorang presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya
sesuai dengan keinginan dan kehendak MPR dengan mosi tidak percaya. Selanjutnya, sesudah perubahan. Setelah terjadi perubahan, kewenangan MPR dikurangi secara signifikan. Kewenangan dicabut oleh MPR memilih presiden dan wakil presiden serta tidak lagi menetapkan GBHN daripada haluan negara. Berikut tugas dan wewenang MPR setelah perubahan Undang-Undang 1945, yaitu 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun yang pernah dilakukannya itu melakukan sidang 4 kali amandemen tahun 1999 sampai 2002. MPR telah menjalankan tugas dan wewenangnya pada setelah perubahan Undang-Undang 1945. Adapun yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan pemilu, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum. Maka presiden dan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Selanjutnya yang keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Selanjutnya yang kelima, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya. Selanjutnya yang keempat, sidang dan produk hukum MPR. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tadi, lembaga MPR menggelar sejumlah rapat dan sidang. Jenis sidang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti TAP MPR, undang-undang, dan peraturan MPR. Dan secara umum itu diatur juga dalam Undang-Undang 1945. Menurut peraturan MPR nomor 1 tahun 2019, dalam pasal 65, terdapat jenis rapat MPR yang terdiri dari 8. Sidang paripurna MPR, rapat gabungan, rapat pimpinan MPR, rapat konsultasi dan koordinasi pimpinan, rapat panitia badan ad hoc, rapat badan MPR, dan rapat badan lain, dan rapat fraksi atau kelompok DPD. Namun, sidang-sidang lembaga MPR yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sidang istimewa MPR. Sidang istimewa MPR itulah sidang yang dilaksanakan MPR atas permintaan DPR atau sidang tahunan MPR untuk meminta dan menilai pertanggungjawaban presiden atas pelaksanaan putusan MPR. Dalam catatan sejarah MPR, Indonesia pernah mengalami beberapa kali sidang istimewa. Hasilnya berupa kejatuhan presiden yang sedang menjabat maupun tidak. Seperti pada sidang istimewa MPRS tahun 1997. Sidang tersebut yang menghasilkan suatu putusan diperlukannya percepatan pemilu yang akan diselenggarakan tahun 1999. Namun awalnya sidang itu ditolak oleh aktivis mahasiswa, tapi dihadang oleh para penjagaan militer. Akhirnya terjadi demonstrasi besar-besaran yang berakibat pertumpahan darah tenaga sipil sehingga diperingati sebagai tragedi Semanggi. Selanjutnya yang kedua, sidang istimewa MPRS tahun 1999 yang isinya tentang pertanggungjawaban Presiden Habibie. Selanjutnya sidang istimewa MPRS tahun 2001, sidang yang dia agendakan untuk memberhentikan Abdurrahman Wahid menjadi presiden. Nah, namun saat ini tidak ada lagi kewenangan MPR untuk menggelar sidang istimewa tersebut, yang tujuannya untuk meminta pertanggungjawaban presiden atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Karena dengan adanya perubahan telah meniadakan kewenangan MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden. Maka dari itu, presiden dan wakil presiden bukan lagi mandataris MPR. Selanjutnya, sidang yang pernah terjadi di lembaga MPR adalah sidang tahunan MPR. Sidang tahunan adalah sidang yang diadakan setiap tahunnya sebagai forum bagi lembaga negara untuk memaparkan laporan kerja masing-masing. Yang biasanya sidang tahunan itu menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Indonesia yang dimulai dengan laporan MPR, diakhiri dengan laporan Presiden. Selanjutnya sidang paripurna MPR. Jadi selain sidang tahunan, MPR juga mengadakan sidang paripurna. Sidang paripurna ini lebih tepat disebut dengan rapat paripurna MPR. Rapat paripurna ataupun sidang paripurna itu digelar pada awal dan akhir masa jabatan untuk mendengarkan pelaksanaan tugas dan wewenang serta kinerja dari para pimpinan MPR. Adapun sidang paripurna ini merupakan forum pengambilan keputusan paling tertinggi di lembaga MPR karena rancangan sidang yang disampaikan oleh pimpinan itu akan langsung disahkan. Mengapa disebut dengan keputusan tertinggi di MPR?
Karena dalam peraturan MPR nomor 1 tahun 2019, sidang paripurna merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi. Karena di sanalah untuk mengambil sumpah maupun janji dari anggota MPR baik pimpinan dan alat kelengkapan negara lainnya, serta memutuskan segala hal yang terjadi di lembaga MPR. Selanjutnya, produk hukum dari lembaga MPR. Sebelum perubahan, kalau kita lihat dalam wewenang MPR itu tidak lagi dikenal dengan TAP MPR. TAP MPR itu tumbuh dalam praktik ketatanegaraan sejak MPRS bersidang tahun 1960. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, kemudian dikenal dengan produk hukum MPR atau TAP MPR sebagai bentuk produk legislatif yang merupakan musyawarah MPR yang ditujukan keluar dari lembaga MPR. Dari segi substansi, ketetapan MPR atau TAP MPR itu sifatnya mengatur dan merupakan keputusan mutlak dari lembaga MPR yang harus dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia. Instrumen hukum yang paling kuat adalah keputusan dan ketetapan MPR yang dianggap sebagai wujud nyata dari kedaulatan rakyat. Alasan munculnya ketetapan MPR itu akibat adanya kekosongan hukum dalam Undang-Undang 1945. Karena dalam Undang-Undang 1945 hanya berisi materi muatan yang sifatnya pokok dan fundamental, sedangkan kebutuhan akan pengaturan aspek kehidupan rakyat Indonesia sangat dibutuhkan saat itu. Namun setelah perubahan Undang-Undang 1945, MPR itu kan bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara berdasarkan sistem checks and balance. Jadi secara umum saat ini undang-undang sudah memasukkan berbagai aspek dalam materi yang dimuat dalam TAP MPR ke dalam Undang-Undang 1945. Jadi sejak perubahan undang-undang hampir tidak ada lagi untuk mengatur aspek dalam bentuk TAP MPR karena sudah menjadi satu dalam Undang-Undang 1945. MPR saat ini juga masih dapat mengeluarkan produk hukum, namun tidak bersifat secara mutlak untuk masyarakat luas. Ketetapan MPR itu hanya berlaku untuk ke dalam yang sifatnya sangat mengatur. Setelah perubahan juga, TAP MPR itu kan bukan lagi peraturan perundang-undang yang mengikat. Artinya dengan demikian, tidak boleh lagi ada TAP MPR yang bersifatnya mengatur sebagai peraturan perundang-undangan. Nah, meskipun begitu, TAP MPR itu tetap saja boleh ada dan dikeluarkan oleh MPR. Tapi terbatas hanya untuk penetapan dengan sifat konkret dan individual. Selanjutnya materi yang kelima mengenai alat kelengkapan dari MPR. Alat kelengkapan MPR berdasarkan peraturan MPR nomor 1 tahun 2019 terdapat dalam pasal 18 terdiri dari 5 alat kelengkapan dari MPR. Yang pertama ada pimpinan. Pimpinan MPR itu berjumlah 10 orang yang merupakan usulan dari fraksi atau kelompok DPD yang disampaikan dalam sidang paripurna. Kalau kita lihat tadi, sidang paripurna merupakan sidang paling tertinggi di lembaga MPR. Selanjutnya, alat kelengkapan MPR yang kedua mengenai panitia badan ad hoc. Nah, panitia badan ad hoc ini dibentuk oleh MPR untuk membantu segala tugas yang diperlukan oleh lembaga MPR. Nah, panitia badan ad hoc ini terdiri dari paling sedikit 5% dari anggota MPR dan 10% paling banyak secara profesional dari setiap fraksi dan kelompok DPD. Selanjutnya ada badan sosialisasi, badan yang dibentuk oleh MPR dalam sidang paripurna untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika serta ketetapan MPR. Adapun badan sosialisasi ini berjumlah 45 orang yang berasal dari anggota MPR. Selanjutnya ada badan pengkajian. Nah, badan yang dibentuk juga oleh MPR dalam sidang paripurna untuk melaksanakan tugas mengkaji tentang sistem ketatanegaraan, undang-undang serta pelaksanaannya. Yang berjumlah paling banyak itu 45 orang. Nah, alat kelengkapan MPR yang terakhir adalah mengenai badan penganggaran. Badan yang tentunya juga dibentuk oleh MPR dalam sidang paripurna juga yang tugasnya untuk merencanakan arah anggaran yang dilaksanakan untuk setiap tahun dalam anggaran. Nah, anggaran di sini seperti menyusun program, kegiatan, anggaran MPR, melakukan evaluasi, dan serta menyusun standar biaya khusus anggaran kegiatan MPR.
Adapun jumlah penganggaran ini paling banyak itu 15 orang dari anggota MPR. Jadi dari alat kelengkapan MPR ini berdasarkan peraturan MPR nomor 1 tahun 2019, alat kelengkapan MPR terdiri dari 5 badan yang semuanya dibentuk oleh MPR dan semuanya dilaksanakan dalam sidang paripurna yang memiliki tugas yang berbeda-beda. Selanjutnya materi yang keenam mengenai pemberhentian dan pengisian jabatan daripada MPR. Jadi dalam undang-undang sebelum amandemen, pengisian keanggotaan MPR itu terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan daerah dan utusan golongan menurut Undang-Undang 1945. Karena dengan mengikut sertakan utusan daerah itu dimaksudkan agar lebih demokratis untuk meningkatkan keikutsertaan daerah dalam penyelenggaraan sehari-hari, baik praktik negara dan pemerintahan. Namun pasca amandemen Undang-Undang 1945, perubahan keanggotaan MPR, oleh karena itu sebab dengan adanya amandemen juga memberikan dampak terhadap pengisian keanggotaan MPR. Nah, berdasarkan peraturan MPR, apabila presiden itu meninggal, mengundurkan diri, diberhentikan, maka melakukan pengusulan pergantian pimpinan dari fraksi, baik fraksi dan juga dari kelompok DPD, dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan MPR dan dilaporkanlah dalam sidang paripurna dan diberitahukanlah secara tulis kepada seluruh anggota. Nah, jika sewaktu-waktu pimpinan berhenti dari jabatannya dan terjadilah kekosongan kekuasaan, maka dalam hal ini pimpinan MPR harus segera menyampaikan surat pemberitahuan kepada fraksi asal dari ketua MPR. Kemudian fraksi atau kelompok DPD tadi menetapkan nama pengganti calon ketua MPR paling lambat 30 hari setelah surat pemberitahuan dari pimpinan MPR diterima oleh fraksi dan kelompok DPD dan menyampaikan nama-nama calon pengganti ketua kepada pimpinan. Setelah ketua digantikan dan ditetapkan sebagai ketua berdasarkan surat keputusan, dalam sidang paripurna diberitahukan secara tertulis. Kemudian, ketua MPR yang telah ditetapkan mengucapkan sumpah dan janji di hadapan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan pimpinan kelompok DPD. Adapun kesimpulan yang saya ambil dari materi yang saya sampaikan tadi, dalam benak rakyat Indonesia, MPR itu sudah melekat di hampir seluruh rakyat Indonesia. Keberadaan MPR itu sudah dikumandangkan sejak berdirinya Republik Indonesia ini. Pada awalnya, MPR adalah lembaga penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan pemegang kedaulatan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara tertinggi. Namun, pada masa Orde Lama, masa Orde Baru, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang segala urusannya ditetapkan oleh MPR berdasarkan TAP MPR yang dikeluarkan oleh MPR. Namun setelah perubahan masa reformasi, terjadilah perubahan amandemen Undang-Undang 1945 tahun 1999, terjadilah perubahan amandemen yang mengubah susunan ketatanegaraan Indonesia. Yang di awalnya MPR berwenang untuk memilih dan memutuskan memberhentikan presiden dengan mosi tidak percaya atau kehendaknya sendiri, namun setelah perubahan MPR tidak lagi memberhentikan dan memilih presiden sesuai dengan kehendaknya, namun melaksanakan secara pemilu dan melibatkan aspirasi rakyat untuk memilih siapa pimpinannya nanti. Dengan adanya perubahan ini membuat MPR tidak lagi lembaga tertinggi, dan akhirnya MPR menerima secara sukarela, secara sadar bahwa posisinya telah sejajar dengan lembaga negara lainnya. Dan saat ini setelah perubahan yang keempat kalinya, undang-undanglah menjadi lembaga tertinggi negara saat ini yang menjadi pedoman rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. MPR itu merupakan perkumpulan dari anggota DPR dan anggota DPD. Anggota DPR merupakan perwakilan dari politik dan anggota DPD merupakan perwakilan dari anggota daerah. Mungkin kesimpulan dari saya bahwa lembaga negara MPR merupakan lembaga yang sangat berpengaruh dalam NKRI sekarang. Karena MPR itu sudah ada sejak Indonesia merdeka. Sejak saat itulah Indonesia mulai menata tata pemerintahan, politik, dan administrasi negara. Dan MPR lah lembaga negara yang mengatur keseluruhan, baik sebelum dan sesudah. Sebelum perubahan, MPR telah mengatur. Setelah perubahan, MPR hanya lembaga negara tinggi negara saja dan tidak bersifat mengatur.
Mungkin itu saja dari saya mengenai lembaga MPR. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya mohon maaf jika ada salah kata saya. Saya akhiri, duduk tertindas, bangkit melawan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.